الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Baik, Bapak sekalian rahimakumullah, segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita insyaallah pada malam ini dalam keadaan baik, dan apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan insyaallah menjadi ibadah bagi kita sebagai tambahan kebaikan pada malam ini bagi kita semua insyaallah. Amin. Malam ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita atau tadabbur Al-Quran kita di ayat yang ke-37 dari surah kita, surah Yunus alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin, wa ma kana hadzal Qur'an, dan tidak mungkin. Kalimat wa ma kana ini dah pernah kita terangkan sekalian ya secara harfiah, yang artinya tidak pernah ada atau tidak pernah mungkin ada. Itu makna wa ma kana. Jadi dia tidak hanya sebatas meniadakan saja atau menafikan saja, akan tetapi makna dia lebih jauh dari sekadar menafikan. Nah, karena itu ya, kalau kita bahasakan ke bahasa kita, maka itu tidak akan pernah ada, tidak mungkin akan ada. Jadi tidak pernah ada di masa lalu, ya, dan tidak akan mungkin ada di masa akan datang. Itulah pengertian makana. Jadi potensi untuk ada pun tak mungkin. Baik. Ayat-ayat ini, ya, ayat ini dan ayat seterusnya sekalian, ini kembali membicarakan tentang kebenaran Al-Quran. Ya, tentang kebenaran Al-Quran yang sudah sama-sama pernah kita jelaskan bahwa ini salah satu tujuan dari surah Yunus. Ya. Kalau di ayat kita minggu yang lalu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan kepada kita lewat ayat-ayat tersebut bahwa dialah satu-satunya pemberi hidayah.
ya, pemberi hidayah. Baik. Dan salah satu bentuk pemberian hidayah Allah kepada makhluk tentunya lewat Al-Quran. Ya, tentunya lewat Al-Quran. Jadi wajarlah ya di ayat kita malam ini menyambung dari ayat-ayat kita yang lalu, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita keautentikan ya dan kebenaran dari hidayah atau petunjuk yang berupa Al-Quran ini. Karena itu apa kata Allah? Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Tidak dan tidak mungkin. Nah, itu ya, dan tidak mungkin Al-Quran ini ya kebohongan seorang pembohong yang mengatasnamakan Allah. Itu mungkin tafsirnya yang terbaik, Pak. Jadi wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara. Kalimat iftira kata ulama akdzabul kadzib. Sedusta-dusta satu kebohongan dalam Al-Qur'an itu disebut iftira. Ya. Mengadang-adakan sesuatu, mengarang-arang sesuatu yang berupa kebohongan. Itu disebut iftira. Dan tentu dalam ayat ini Allah mengatakan tidak mungkin Al-Qur'an ini ya, tidak mungkin Al-Qur'an ini ayyuftara min dunillah, kebohongan seorang pembohong yang menamakan ya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau demikian ya, kalau demikian bahwa Al-Qur'an bukan satu kebohongan seorang pembohong yang mengatasnamakan Allah, berarti dia apa? Dijelaskan Allah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Al-Qur'an itu adalah satu, pembenaran kitab-kitab sebelumnya. Ya, pembenaran kitab-kitab sebelumnya. Ini salah satu penjelasan Allah tentang Al-Qur'an. Dia tasdiqal ladzi baina yadayhi. Bahwa Al-Qur'an itu merupakan pembenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Baik yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran ataupun tidak. Seperti Taurat, Zabur, kemudian Injil. Ya, ini adalah kitab-kitab yang dijelaskan dan disebutkan oleh Allah. Nama-namanya di dalam Al-Quran dari kitab-kitab samawi di masa lalu. Akan tetapi tentu banyak di sana kitab-kitab lain sekalian yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Ya, yang Allah tidak menyebutkan namanya. Tapi bukan berarti tidak ada. Tapi secara umum ya, kedatangan Al-Qur'an yang merupakan kitab terakhir, Allah mengatakan tasdiqul ladzi baina yadayhi. Dia membenarkan ya kitab-kitab di masa lalu. Karena itu kata para ulama tafsir sekalian, tasdiq alladzi baina yadayhi, pembenaran Al-Qur'an ya terhadap kitab-kitab di masa lalu itu sekurang-kurangnya itu ada 3 pengertian. Pertama kata mereka, annal Qur'an
aqarra bidzalikal kutub atau bitilkal kutub, itu yang tepat bahasanya. Ya, maknanya Al-Quran mengakui semua kitab-kitab Allah di masa lalu, baik itu Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, dan kitab-kitab yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, atau seperti suhuf Ibrahim atau suhuf Musa dan seterusnya. Maknanya Quran mengakui itu. Itu makna tasdiqal ladzi baina yadayhi. Yang kedua kata ulama, annal Quran wafaqa tilkal kutub. Quran tidak pernah berseberangan, ya, tidak pernah bercanggah dengan kitab-kitab di masa lalu itu, Pak. Dia seirama, dia sejalan. Baik dalam soal akidah, ya, begitu juga dalam soal akhlak, ya, dan juga dalam soal hukum. Al-Quran menyetujui, ya, kitab-kitab di masa lalu itu. Bila kitab-kitab di masa lalu itu berbicara tentang kemudian yang ketiga kata para ulama, makna dari tasdiqal ladzi baina yadayhi, ya, anna tilkal kutub, kitab-kitab samawi yang terdahulu itu semuanya membenarkan akan datangnya kitab terakhir itu dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi terakhir, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begini rangkuman para ulama kita kira-kira makna dari tasdiqal ladzi baina yadayhi. Selain itu, apa kata Allah? Wa tafsilal kitab. Wa tafsilal kitab. Juga sebagai penjelas. Al-Quran itu juga sebagai penjelas ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum, baik hukum itu yang masih berlaku atau yang sudah tidak berlaku lagi. Ya. Itu makna wa tafsilal kitab. Jadi Al-Quran itu kata Allah tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Penjelas, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun fihi padanya, pada Al-Quran itu. Pada ayatnya, pada hukumnya, pada ketetapannya. La raiba fih. Kenapa? Mir Rabbil Alamin. Ya, karena memang Al-Quran ini tidak perlu diragukan. Ya, tidak perlu kita syak tentangnya. Sebab Al-Quran ini bersumber dari Rabbil Alamin, Tuhan. Rabbun, pemelihara, pengatur, pendidik, pentadbir, itu ya, sekalian alam. Jadi karena itu tidak patut sedikit pun ada rasa ragu, ya, tentang Al-Quran sebagai kitabullah, karena memang dia bersumber dari Allah, Tuhan sekalian alam. Baik. Karena itulah kata para ulama kita, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-37 ini menginformasikan kepada kita bahwa agama Allah itu cuma satu. Innad dina
indallahil Islam. Islam itulah agama yang dibawa oleh Adam sampai kepada Nabi Isa, dan begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran para rasul, ya, semua ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul sejak Nabi Nuh, kalau kita bicara rasul, Pak, itu dimulai dari Nabi Nuh. Ya, semua ajaran para rasul sejak dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prinsip-prinsip akidahnya sama, Pak. Enggak ada yang berbeda. Ya, enggak ada yang berbeda. Syariatnya sama. Bicara tentang akhlak sama. Tidak ada perbedaan kecuali dalam rincian-rincian saja yang sifatnya fur'iyah, yang memang ini disesuaikan dengan tempat dan keadaan. Ya, tapi secara prinsip dasar semua kitab-kitab samawi itu sama. Semua para rasul itu mengajarkan agama yang sama. Jadi Islam itu bukan agama baru. Gitu ya. Itulah kandungan apa kita bilang, kandungan merupakan isyarat yang diajarkan ayat ini kepada kita sekalian. Mengingat Al-Quran itu tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Itu yang pertama, Pak. Baik. Kalau demikian, ya, kalau Allah sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan ucapan pembohong yang mengatasnamakan Allah, itu ya, dia adalah pembenar dari kitab-kitab di masa lalu, penjelas ketetapan-ketetapan hukum yang tidak ada sedikit pun mengandung keraguan karena bersumber dari Allah. Apa kata Allah di sesudahnya? Am yaquluna iftara. Kata Allah Subhanahu wa taala, patutkah? Ya, ya, patutkah? Ya, bahkan apakah patut orang-orang Quraisy ya terus menerus mengatakan, karena dia fi'il mudhari, yaquluna, ya, dengan makna berkesinambungan. Am yaquluna, pantaskah mereka terus menerus berkata? Apa kata mereka? Iftarah. Dia membuat-buatnya. Dia itu tentu di situ adalah Nabi kita sallallahu. Ya, am yaquluna iftarah. Ya, bahkan apakah patut mereka mengatakan bahwa yang membuat dan mengarang-arang Al-Quran itu adalah dia, maksudnya Rasulullah SAW. Tentu tidak patut sebagai jawaban yang tepat. Tapi tetap kita katakan bahwa orang-orang Mekah di masa lalu selalu menuduh Nabi bahwa Al-Quran yang dibacakannya kepada mereka orang-orang Mekah dulu itu datang dan berasal dari Nabi sendiri. Ya, mereka menganggap itu ucapan-ucapan Nabi atau asatirul awwalin. Baik, untuk untuk menjauhkan tuduhan itu atau tuduhan mereka itu bahwa Al-Quran merupakan iftira, karang-karangan yang dibuat oleh Nabi, Allah menuntun Nabi kita untuk menjawab tuduhan itu, Pak. Qul, katakan wahai Muhammad ke mereka orang-orang yang menuduhmu mengarang-arang Al-Quran dan mengatasnamakan aku, kata Allah, katakan, sampaikan ke mereka itu, fa'tu bi suratim mithlih. Kalau memang kalian
menganggap aku ini mengarang-arang Al-Quran dan mengatasnamakan Allah, maka kalau begitu aku ini sama dengan kalian. Karena itu cobalah kalian datangkan, kalian ciptakan, kalian karang bisuratim mislih. Ya, dengan satu surah semisalnya. Ya, bisuratim mislih, dengan satu surah semisalnya. Maknanya semisal Al-Qur'an. Ya. Nah, itu bimbingan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, datangkanlah satu surah. Walau ya, surah yang ditantangkan kepada mereka orang-orang Mekah itu ya sependek-pendek surah di dalam Al-Qur'an. Coba kalian karang, coba kalian datangkan satu surah, tak usah panjang-panjang. Ya, surah terpendek dalam Quran itu surah Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat saja, tak usah panjang-panjang. Ya, dan kita tahu sekalian di dalam beberapa ayat ya di Quran kita ini telah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat itu menantang orang-orang Mekah ya untuk menciptakan sebuah Al-Qur'an, untuk menandingi Al-Qur'an. Itu ya. Yang paling sedikit kita katakan surah Al-Kautsar. Jadi kalau kalian menganggap bahwa aku yang mengarang-arang Al-Quran dan mengatasnamakannya kepada Allah, maka cobalah kalian datangkan satu surah ya seperti yang kukarang menurut tuduhan kalian. Dan kalau kalian tidak mampu melakukannya kecuali bantuan orang lain, silakan. Wada'u man istata'tum min dunillah. Kalian panggil siapa yang sanggup membantu kalian untuk melakukannya, menciptakannya. Tapi syaratnya bukan Allah. Nah, bisa dari bangsa jin. Bisa dari makhluk lain. Bisa dari orang selain Mekah. Wada'u man istata'tum min dunillah. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur benar-benar dalam tuduhan kalian. Buktikanlah. Kira-kira. Tapi syaratnya min dunillah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tantangan yang sampai kapanpun tidak akan pernah mereka bisa penuhi, Pak. Karena itulah di Al-Baqarah apa kata Allah? Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tak mampu, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu kata Allah. Ya. Dan kalian tidak akan pernah mampu. Baik, kata para ulama sekalian, Allah mengatakan wada'u man istata'tum min dunillah. Penyebutan min dunillah selain Allah. Ya. Kata para ulama kita, itu maksudnya ya selain Allah, ditegaskan di situ dia untuk membuka peluang kata para ulama kepada siapapun yang bermaksud menantang ya, mengundang siapa di antara yang wujud nih
Ya, mau jin kah, mau manusia kah, mau makhluk lain kah, ya, yang boleh jadi bisa membantu mereka secara langsung atau tidak untuk menciptakan sebuah Al-Qur'an. Ya, makanya disebutkan min dunillah, selain Allah. Ini semacam peluang yang Allah tawarkan kepada siapapun, ya, supaya mereka bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menciptakan sebuah surah yang semisal Quran. Dan makna atau tujuan yang kedua kata ulama kita, disebutkan man istata'tum min dunillah, selain Allah, ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan secara nyata bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, ya. Baik. Jadi kalau mereka sudah ditantang seperti ini untuk membuktikan tuduhan-tuduhan mereka dan mereka tidak mampu, ya, dan mereka tidak mampu, sepatutnya tidak ada pilihan lain, ya, bagi mereka sekalian kecuali mengimani Al-Qur'an itu bahwa dia adalah kalamullah, ya, tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin, ya. Dan mereka pun tidak akan terus-menerus, ya, dengan ucapannya menuduh Al-Qur'an itu adalah karangan-karangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sangat tahu benar bahwa Nabi kita itu bukan seorang pendusta, bukan seorang pembohong. Dalam soal kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, sebenarnya sudah cukup membuktikan bagi mereka orang Quraisy di masa lalu bahwa Quran itu bukan ucapannya. Karena itu telah mereka akui dalam kitab-kitab sejarah atau sirah, orang-orang Quraisy itu walaupun musuh Nabi, tapi mereka menaruh kepercayaan yang luar biasa terhadap Nabi kita, Pak. Ya. Jadi tuduhan mereka itu hanya sebagai alasan saja untuk menolak dan mempertahankan kebiasaan jahiliyah mereka. Itu saja sebenarnya. Makanya kata Allah, bal kadzabu, ya, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi walamma ya'tihim ta'wiluh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka sebenarnya mendustakan, ya, apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna. Padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Subhanallah. Jadi bal kadzabu, sebenarnya mereka mendustakan Al-Qur'an itu, ya, mereka mendustakan Al-Qur'an itu, mereka belum mengetahui isinya, belum mengetahui kandungannya. Ya, kata Allah, walamma ya'tihim ta'wiluh. Ya, dan belum lagi, padahal belum lagi datang kepada mereka penjelasannya. Jadi dari sini, sekalian, dari ayat yang ke berapa nih? Ayat yang ke-39 nih. Ya, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Ya, bisa dipahami kata para ulama
ya, bahwa mereka menolak Al-Qur'an itu, ya, mereka menolak sesuatu yang mereka belum memahaminya. Jadi ini adalah sikap spontanitas saja, Pak. Yang andai kata mereka membuka hati sedikit saja untuk mendengarkan dan membacanya secara baik, pasti akan menerimanya. Ya, pasti mereka akan menerimanya. Tapi begitulah kalau apa kata para ulama, hati sudah terkunci, hati sudah tertutup, ya, maka sejelas apapun satu kitab suci yang indah, ya, bila didengar mulia kandungannya, ya, maka itu tidak akan ada artinya bagi mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Bahkan sebenarnya mereka mendustakan apa yang belum mereka kuasai, apa yang belum mereka ketahui, yang belum datang penjelasannya kepada mereka. Walamma ya'tihim ta'wiluh. Ta'wil itu sekalian, ya, kalimat ta'wil kata para ulama itu maknanya mirip dengan tafsir. Artinya sebagai penjelasan. Apa takwilnya, apa penjelasannya itu. Atau kata para ulama yaitu takwil itu semacam substansi dari sesuatu. Ya, inti sesuatu. Jadi walamma ya'tihim ta'wiluh, yang artinya tadi padahal belum datang kepada mereka penjelasannya, kata para ulama digunakan untuk menafikan sesuatu namun diharapkan akan terjadi. Itu ya, itu makna dari kata walamma ya'tihim ta'wiluh. Jadi karena itu, ya, kalimat takwil di sini kata ulama sekalian, ini untuk menggambarkan kepada kita ummatul Quran bahwa dulu orang-orang Quraisy itu, ya, bahwa dulu orang-orang Arab Mekah itu mendustakan Al-Qur'an itu secara spontan sebelum memperhatikan kandungannya. Ya, sebelum mereka memperhatikan kandungannya sehingga mereka tidak mengetahui makna yang dikandung oleh ayat atau substansinya. Jadi spontan saja begitu. Mereka tolak. Jadi mereka menolak Al-Qur'an, ya, sebelum ada kejelasan bagi mereka. Baik itu hikmah atau ketentuan hukum atau turunnya Al-Qur'an sedikit demi sedikit, ya, keutamaan kaum beriman karena kedekatan mereka dengan Al-Qur'an walaupun mereka fakir atau miskin, ya. Jadi ini penolakan, menolak sesuatu yang mereka belum mengetahui hakikat dari sesuatu yang mereka tolak. Baik. Jadi bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Kata Allah, demikian juga lah. Ya, demikian juga lah. Kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang terdahulu, ya, sama perangainya. Kadzalika kadzdzabal ladzina. Jadi pendustaan, ya, kitab suci oleh orang-orang Quraisy, ya, ini juga pernah terjadi di kaum-kaum masa lalu. Bagaimana pendustaan orang terhadap
Taurat, pendustaan orang terhadap Injil, pendustaan orang terhadap Zabur, ya. Jadi kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Jadi pendustaan mereka itu sama. Jadi sikap mereka terhadap ayat suci yang dibawa oleh para anbiya dari dulu, ya, dan sekarang itu sama. Makanya apa kata Allah di penghujung ayat ini? Fanzur kaifa kana aqibatul al-zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah, ya, apa akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang zalim. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Penutup ayat ini kata ulama, ya, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang zalim, ya. Di samping kata ulama, penutup ayat ini menjadi peringatan untuk siapapun, termasuk kita, ya, untuk siapapun, agar tidak meniru sikap-sikap dan perbuatan generasi pendurhaka di masa lalu. Ya, di masa lalu tentu di sebelum Al-Quran atau ketika turunnya Al-Quran, yaitu kafir Mekah. Kenapa? Karena kalau mereka sama sikapnya terhadap Al-Quran, sama penolakannya terhadap Al-Quran, ya, sebagaimana orang-orang di masa lalu menolak Taurat, menolak Zabur, menolak Injil, tentu juga akibatnya mereka akan mengalami nasib yang sama, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka karena kezalimannya. Itu, ya. Dan sekaligus juga penutup ayat nih kata Nabi, kata Allah, "Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin." Ya. Kata para ulama kita bahwa ini semacam hiburan, obat hati, ya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pejuang dakwah. Karena pada akhirnya kebenaran pasti akan mengalahkan kesesatan. Ya, karena kebenaran pasti akan mengalahkan kesesatan. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Bagaimana keadaan-keadaan orang-orang yang mendustakan Taurat? Dibinasakan oleh Allah. Fir'aun sekuat apapun dia habis, lenyap. Hanya tinggal cerita. Ya, Namrus sama. Haman begitu. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin, kata Allah. Jadi ini semacam yang kedua kita katakan obat hati bagi Nabi bahwa kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Ya, kebenaran itu akan selalu ada. Sekalipun kebenaran itu kata para ulama tak tampak dalam permukaan, bukan berarti dia hilang. Ya, bukan berarti dia tidak ada. Dia hanya tinggal menunggu masa saja. Makanya diibaratkan oleh ulama, kebenaran itu semacam air yang akan mencari tempat terendah. Dia akan selalu mengalir, Pak. Dan sebaliknya kebatilan, walau kita nampak dia kuat, hebat, ya, nyata dalam permukaan, tapi hakikatnya dia lemah. Ya. Dia akan lemah. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Dan ayat ini juga sekaligus, ya, fanzur kaifa kana aqibatul zalimin, kata ulama, mendorong kita untuk membaca sejarah. Khususnya sejarah orang-orang di masa lalu yang dibinasakan oleh Allah karena pendustaan mereka terhadap Allah, terhadap nabinya dan terhadap kitab sucinya. Fanzur
kaifa kana aqibatul zalimin. Baik. Kemudian sekalian kita tambah sedikit lagi sekalian. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Jadi setelah penjelasan ayat-ayat tadi itu, Allah semacam ingin mengatakan ke Nabi kita, Pak, yang kepadanya lah Al-Quran itu diturunkan, ya melalui perantara malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kata Allah, wa minhum may yu'minu bih. Siapkan dirimu. Gitu ya kira-kira. Siapkan dirimu. Bahwa di antara mereka orang-orang Quraisy itu may yu'minu bih. Ada yang akan beriman dengannya. Di antara mereka akan ada yang percaya kepada Al-Quran yang kau bawa, yang kau baca itu. Tapi ingat juga, wa minhum man la yu'minu bih. Di antara mereka juga ada yang tidak percaya kepadanya. Karena itu siapkan dirimu, jangan terkejut. Jadi ini bimbingan Allah yang luar biasa terhadap Nabi kita. Nabi kita itu disiapkan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Ya. Jangan pikir bahwa sekalipun kebenaran yang engkau bawa, mereka akan semua terima. Tak. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Jadi di antara mereka ada yang beriman kepadanya, di antara mereka pun ada yang tidak. Tapi ingat, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu lebih mengetahui tentang para perusak itu. Subhanallah. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah itu disebut perusak mereka. Kenapa perusak? Ya karena mereka bila tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci, merupakan bimbingan dalam kehidupan mereka, tentu mereka akan dibimbing oleh hawa nafsu mereka, pikiran-pikiran mereka, yang itu akan merusak mereka. Jadi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Baik. Baru Allah bimbing lagi Nabi kita. Secara khusus ketika ada orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan kenabian Muhammad. Engkau harus siap menghadapi ini semua. Makanya wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu, faqul, sampaikan saja ke mereka yang mendustakanmu itu, li amali, untuk kulah amalku, walakum amalakum, untuk kalian amal kalian. Ya, untuk kalian amal kalian. Subhanallah. Jika mereka telah mendustakanmu, maka katakan li amali, bagikulah pekerjaanku, walakum amalukum, dan bagi kalian juga pekerjaan kalian. Nah, ini sama artinya lakum dinukum waliyadin. Ya, ini lakum dinukum waliyadin. Lalu antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Katakan juga kepada mereka, kamu berlepas diri dari apa yang akan kukerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Jadi aman. Ya. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan kalian pun berlepas diri dari apa yang aku buat. Tuh. Inilah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tadi, terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Semacam Allah menyuruh Nabi kita untuk mempersiapkan dirinya terhadap sikap-sikap kaumnya Mekah secara khusus, ya, ketika dia mengajarkan Al-Quran. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minhum may yastami'una ilaik. Ini Allah ceritakan sikap-sikap dari para pendusta Al-Quran, Pak. Biar Nabi tahu. Ini Nabi kita ini luar biasa, Pak. Makanya wajar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apapun yang engkau inginkan ya Rasulullah, pasti Tuhanmu akan memberikannya. Gitu ya, sayangnya Allah kepada Nabi kita. Jadi Allah menceritakan wa minhum, dan di antara mereka yang mendustakan Al-Quran itu, ya, apa kata Allah? Man yastami'una ilai. Ada yang benar-benar mendengarkannya, ya, ketika engkau bacakan dia kepada mereka. Tapi apa, Pak? Zahir saja. Seolah-olah mereka khusyuk, seolah-olah mereka mendengarkan. Ya. Tapi sebenarnya itu hanya zahir saja. Makanya apa kata Allah? Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Kata Allah, apakah engkau dapat menjadikan orang-orang tuli mendengar walaupun mereka tidak berakal? Tentu tidak. Ya. Jadi ini bicara secara khusus terhadap para pendusta Al-Quran. Jadi di antara mereka itu ada yang berlagak semacam mendengarkan. Akan tetapi tidak. Apa yang mereka nampakkan kalau mereka dengar tak sampai atau tak menyentuh hati mereka, Pak. Makanya apa kata Allah? Apa anta tusmi'us summa? Apakah engkau dapat menjadikan orang-orang tuli mendengar? Walau kanu la ya'qilun. Walaupun mereka tidak berakal. Berakal saja dia. Ya, berakal saja dia, Pak. Bila ya apa yang dia dengar tak masuk ke hatinya, tak akan mungkin dapat petunjuk. Apalagi di sini kata Allah, la ya'qilun, mereka tak berakal. Makinlah. Itu satu. Kemudian kata Allah juga terhadap sikap-sikap para pendusta Al-Quran. Wa minhum may yanzuru ilai. Di antara mereka ada yang melihat kepadamu. Pandangan mereka tertuju kepadamu. Seolah-olah mereka serius. Subhanallah. Apa kata Allah kepada Nabi kita SAW? Afa anta tahdil ummiya walau kanu la yubsirun. Apa mungkin engkau Muhammad bisa menunjuki si buta, ya, walau kanu la yubsirun, sekali mereka itu tak bisa melihat. Artinya apa, Pak? Pendengaran yang mereka nampakkan atau cara mereka ketika mendengar dan cara mereka ketika melihat tertuju kepadamu pandangannya Muhammad, ini hanya zahir saja. Jangan tertipu dengan cara mereka yang engkau tengok itu kira-kira. Tuh ya. Jadi casingnya saja mereka tuh mendengar, melihat. Tapi apa yang mereka pertontonkan itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Sehingga mereka tidak akan mungkin dapat petunjuk. Ya. Sehingga mereka tidak akan bisa mengerti. Tetap mereka akan buta. Ya, walau kanu la yubsirun. Sedikit sekalian sebagai tambahan dalam ayat ini. Ketika bicara tentang mendengar, Allah pakai jamak, Pak. Coba tengok, wa minhum may yastami'una. Tapi ketika melihat, wa minhum may yanzuru ilai. Pakai mufrad, yanzuru mufrad, yastami'una jamak.
Baik. Para ulama kita memahami bahwa lebih banyak yang mendengar walau tak mau mereka melihat. Ya. Atau kalau mendengar bisa dari seluruh penjuru, Pak, kepada objek yang akan didengar. Adapun melihat itu tertuju kepada satu arah saja. Itu makanya kata ulama kenapa dalam masalah istima' pakai jamak yastami'una, sedangkan ketika melihat dengan pandangan mata itu yanzuru dengan mufrad. Jadi intinya apa? Karena mereka tak serius mendengarkan, karena mereka memang tak serius untuk memahami, walau mereka sudah tatapkan wajahnya berhadapan denganmu, gitu kan? Ya tentu mereka tidak akan dapat petunjuk. Tapi tidak dapatnya petunjuk mereka itu jangan duga Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka. Maka ditutuplah ayatnya oleh Allah, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Yang tak dapat hidayah itu bukan karena Allah zalim kepada mereka. Yang enggak dapat petunjuk itu bukan karena Allah tidak memberikannya kepada mereka. Jadi karena Allah telah mengharamkan kezaliman itu pada dirinya. Maka dalam salah satu hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Aku telah mengharamkan sifat penjoliman itu pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, kata Allah. Dan kujadikan itu juga haram sesama kalian. Tapi kalau begitu siapa yang zalim? Apa kata Allah? Walakinnan nas anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusia itu sendirilah ya yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang rugi. Mereka yang menganiaya mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun menzalimi mereka, dan Allah pun tidak pernah rugi terhadap ya kezaliman mereka. Karena itu ada orang-orang terkadang berbicara tanpa paham apa yang dia utarakan sekalian dengan kalimat bahwa orang-orang musyrik itu menzalimi Allah. Lah, maha suci Allah dari ucapan itu. Ya. Orang-orang musyrik itu menzalimi Allah. Allah tidak akan pernah terzalimi, Pak, dengan perbuatan makhluk. Jadi salah besar kadang-kadang ucapan seorang dai yang mengajak kepada tauhid, mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu menzalimi Allah. Mana ada artinya bagi Allah sedikit pun perbuatan manusia mau baikkah mau burukkah? Karena perbuatan kita ini mau baik atau buruk, balik dan berpulang kepada diri kita sendiri. Allah tidak pernah sedikit pun berkurang kemuliaannya dan juga tidak akan bisa bertambah, ya, dan tidak akan bertambah itu yang tepat, dan tidak akan bertambah kemuliaannya dengan perbuatan manusia. Nah, akan tetapi kezaliman manusia itu mereka sendirilah yang akan mengalami akibatnya. Semoga kita dijauhkan insyaallah dari sikap-sikap seperti ini. Inilah dulu yang bisa kita tadabburi ya ayat kita buat sekalian. Mudah-mudahan insyaallah petunjuk-petunjuk ayat yang kita bicarakan ini bisa menjadi nur yang akan memberkahi dan menerangi hidup kita insyaallah, keluarga kita dan masyarakat kita insyaallah. Jazakumullahu khairan. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, insyaallah Wah.
Silakan. Mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, ayat ni ada perumpamannya, adakah sama dengan yang di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-20 tu, yang di mana mereka yang tidak yang deaf, yang buta dan Iya. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un itu, Pak. Iya, iya. Yang seperti yang di yang masa kilat tu, yang kilat. Iya. Baik. Begini, Pak. Kalau Al-Baqarah, ya kan, 5 ayat pertama itu bicara tentang orang beriman, yang dimana Allah mengatakan apa kata Allah, ulaika ya yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu ya. Kalau kita kaitkan dia kepada pelajaran kita ini, ya, bahwa orang-orang beriman itu beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Itu ya. Itu sifat-sifat orang bertakwa. Kemudian 2 ayat, berarti ayat ke-6 dan ayat ke-7 itu bicara tentang orang kafir, Pak. Secara umum. Dari firman Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ya kan? Kemudian apa kata Allah? Anzar fahum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Falahum adzabun 'adzim. 2 ayat ini bicara tentang orang kufar. Dari ayat ke-8 ya, atau ayat ke-9, Pak. Ya. Sampai kepada ayat yang Bapak maksudkan itu. Ya. Ya. Ini bicara tentang orang munafik, Pak. Munafik, ya, oke. Ya. Ini bicara tentang orang munafik. Ya. Kata para ulama sekitar 13 ayat, ya, sekitar 13 ayat bicara tentang munafik. Orang beriman hanya 5. Orang kafir cukup 2 ayat saja. Tapi munafik ini harus banyak, Pak. Kenapa? Karena mereka ini banyak perangainya. Sehingga langsung 13 ayat untuk menjelaskan tentang mereka, ya, yang kata Allah, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Ya, walau hakikat dari orang munafik itu adalah kufar. Ya, hakikat dari orang munafik itu adalah kufar. Nah, jadi walaupun di ayat-ayat di ayat sesudahnya, Pak, kan apa kata Allah, ya ayyuhan nas, umum sudah. U'budullah, sembah kalian Allah. Baru nanti terus ke ayat yang ada kaitannya kepada kajian kita nih. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya kan? Masalah Al-Qur'an. Tapi secara umum kita katakan orang kafir itu, ya, mau munafikkah jenisnya atau orang kafir ya yang tidak ada lagi menyembunyikan kekufurannya, hakikat mereka sama, Pak. Apa kata Allah? Summun, bukmun, umyun. Ya, tuli, bisu, buta.
Nah, karena tuli bisu buta, tuli, ya kan, bisu buta. Kata ulama ini wasailul i'lam. Ini adalah wasail, apa kita bilang, wasilah untuk tahu itu kan sekurang-kurangnya dua nih, Pak. Tuli, ya, dengan telinga dan penglihatan. Ya, telinga dan penglihatan ini bila berfungsi dia, ya, bila berfungsi dia, maka ini akan sampai kepada akal sehingga dia bisa memikirkan. Tapi ketika dia tuli, Pak, walau terbuka tapi tuli, walau terbuka tapi buta, maknanya apa yang dia dengar, apa yang dia tengok, tak sampai ke pikirannya, tak sampai ke hatinya. Apa kata Allah? Fahum la yarji'un, maka mereka tidak pernah akan dapat petunjuk. Nah, kalau gambarannya atau kalau kita arahkan atau kita kaitkan ayat-ayat Al-Baqarah itu ke ayat kita ini, inilah kata Allah. Wa minhum mayastami'una ilaih. Di antara mereka atau Muhammad, ada yang mereka memusatkan pendengarannya kepadamu. Tapi itu bentuk zahir saja. Makanya Allah sindir. Apa anta tusmi'us summa? Bisa enggak engkau, ya, menjadikan mendengar orang yang tuli, kata Allah. Maknanya tidak akan bisa engkau memberikan petunjuk kepada mereka. Begitu mengaitkannya, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Masih. Jazakallah khair. Jazakallah. Wa iyyakum. Bapak di Doha sekarang? Iya, saya di Doha. Ya. Masya Allah. Ya, saya di Doha. Alhamdulillah. Ya, ada lagi, Pak? Nampaknya tak ada soalan lagi, Ustaz. Ada, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, jawab. Ada saya nak tanya ni berkenaan cuma pandangan sesungguhnya Allah tidak mengenai manusia sedikit pun. Ya. Akan tetapi manusia jualah mengenai diri sendiri, kan? Maknanya dari sini maknanya manusia memang ada pilihan lah, maksudnya. Ya. Ya. So dalam konteks sekarang saya terfikir macam sekarang ni ada 7 bilion manusia. Lebih kurang 1.2 bilion dikatakan Islam. Dan bakinya lebih kurang 6 atau 5 bilion lebih. Kafir. So adakah ini akan yang ada bila dah bandingkan ayat ni, adakah nanti bila di akhirat nanti mereka akan jadi alasan tidak terima contohnya macam dakwah ke apa daripada umat Islam tu? Macam mana? Iya, Pak. Oh, ini ya. Ini permasalahan yang besar, tuh ya. Apa kita katakan tentang ini, Pak? Ayat itu tadi memang terang bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya kan, tidak menzalimi siapapun. Ya, tidak menzalimi siapapun, akan tetapi manusia itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah telah berkata di banyak ayat dalam Al-Quran kita bahwa Allah wahadainahun najdain. Kami telah tunjukkan kepada mereka dua jalan. Ya, kami telah tunjukkan kepada mereka dua jalan. An-najdain, kata ulama tafsir, tariqul haq, ya, wa tariqul batil. Jalan kebenaran, ya, dan jalan kebatilan. Yang dari sini juga para ulama kita mengatakan bahwa lewat
pemaparan dua jalan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada setiap makhluk untuk memilih jalan mana yang akan dia tempuh. Ya, jalan mana yang akan dia tempuh. Itu. Makanya Allah mengatakan Allah tidak menzalimi siapapun. Ya. Jadi manusia itulah yang pada hakikatnya menzalimi dirinya sendiri ketika dia salah memilih. Baik. Dan bila kita tengok ayat ini kepada apa yang Bapak sebutkan tadi, bahwa jumlah orang yang memilih jalan kesesatan itu berlipat-lipat bila dibandingkan, ya kan, bagi mereka yang memilih kebenaran. Apakah ada sangkut pautnya ini dengan kita kaum muslimin sekarang yang akan menjadi apa kita bilang semacam alasan bagi orang-orang kufar ya berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kita kaum muslimin? Tentu tidak. Secara hukum asal tentu tidak. Ya, secara hukum asal tentu tidak. Artinya mereka tidak akan, penolakan mereka terhadap kebenaran, pemilihan mereka terhadap jalan kesesatan di hadapan Allah di akhirat nanti, mereka tidak akan diterima alasannya menyalahkan kaum muslimin. Ya, menyalahkan kaum muslimin. Karena sudah terang, sudah nyata kebenaran itu. Ya, telah terang, telah nyata kebenaran itu. Ya, akan tetapi kebenaran itu tidak sampai kepada mereka, itu terhalangi oleh diri mereka sendiri pada hakikatnya. Ya, terhalangi pada diri mereka sendiri. Jadi kalau yang saya pahami dari apa yang Bapak ajukan, ya intinya nanti di akhirat itu tidak akan dijadikan satu alasan pun yang boleh diterima bahwa tidak sampainya kebenaran itu karena mereka tidak ya mengikuti dakwah kaum muslimin. Urusan ini dengan urusan itu berbeda. Dakwah kepada Islam itu kewajiban siapapun. Ya, dakwah mengajak orang kepada Islam itu ya ini merupakan beban siapapun seukuran kemampuan kita masing-masing. Gitu ya. Tapi hukum asal ya sikap seseorang terhadap kebenaran itu dari apa yang dia tengok, dari apa yang dia lihat, dan dari apa yang dia pikirkan. Makanya apa kata Allah? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketika tiga ini tak berfungsi, Pak. Innas sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fu'ad hati, pikiran. Kullu ulaika semua itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini umum. Ya, orang-orang kufar tuh ya ketika telinganya, akal sehatnya, matanya tidak mereka pakai untuk memahami satu kebenaran, maka karena itulah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesalahan kaum muslimin yang kurang dakwah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Begitu yang bisa saya tanggapi, ya. Baik, saya kira malam ini ya segitulah dulu yang bisa kita sampaikan sekalian. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita sambung ayat-ayat kita ini di waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dan kita bisa kembali ya merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penerang bagi kehidupan kita.
Jazakumullah khairan, dan kita sudahi pertemuan kita ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.